Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan, kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembahan kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembahan dan pujian kami. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-16 ayat pertama sampai dengan ke-20. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop Ahaz Raja Yehuda. Dalam tahun ke-17 zaman Pekah bin Remalia, Ahaz anak Yotam Raja Yehuda menjadi raja. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya seperti Daud bapa leluhurnya, tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Pada waktu itu majulah Rezin Raja Aram dan Pekah bin Remalia Raja Israel untuk memerangi Yerusalem, dan mereka mengepung Ahaz, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan dia. Pada masa itu Rezin Raja Aram mengembalikan Elat kepada Edom. Lalu ia mengusir orang-orang Yehuda dari Elat. Datanglah orang-orang Edom ke Elat dan diam di sana sampai hari ini. Ahaz menyuruh utusan-utusan kepada Tiglat-Pileser Raja Asyur mengatakan, "Aku ini hambamu dan anakmu. Majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel yang telah bangkit menyerang aku." Ahaz mengambil perak dan emas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja dan mengirimnya kepada Raja Asyur sebagai persembahan. Maka Raja Asyur mendengarkan permintaannya dan maju melawan Damsyik, merebutnya dan mengangkut penduduknya tertawan ke Kir, tetapi Rezin dibunuhnya. Sesudah itu pergilah Raja Ahaz menemui Tiglat-Pileser Raja Asyur ke Damsyik. Setelah Raja Ahaz melihat mezbah yang ada di Damsyik, dikirimnyalah kepada Imam Uria ukuran dan bagan mezbah itu menurut buatannya yang tepat. Lalu Imam Uria mendirikan mezbah tepat seperti keterangan yang dikirimkan Raja Ahaz dari Damsyik. Demikianlah dibuat Imam Uria menjelang datangnya Raja Ahaz dari Damsyik. Setelah raja pulang dari Damsyik, maka raja melihat mezbah itu, lalu mendekatlah raja kepada mezbah itu, naik ke atasnya, membakar korban bakarannya dan korban sajiannya, mencurahkan korban curahannya di atas mezbah itu, dan menyiramkan darah korban keselamatannya kepadanya. Tetapi ia menyuruh menggeser mezbah tembaga yang ada di hadapan Tuhan dari depan rumah Tuhan, dari antara mezbah baru dengan rumah itu, dan menaruhnya di sebelah utara mezbah baru itu. Kemudian Raja Ahaz memerintahkan kepada Imam Uria, "Bakarlah di atas mezbah besar itu korban bakaran pagi dan korban sajian petang, juga korban bakaran dan korban sajian raja, lagi korban bakaran dan korban sajian dan korban curahan seluruh rakyat negeri. Dan siramkanlah kepadanya segenap darah korban bakaran dan segenap darah korban sembelihan, tetapi mezbah tembaga itu adalah urusanku." Lalu Imam Uria melakukan tepat seperti yang diperintahkan Raja Ahaz. Sesudah itu Raja Ahaz memotong papan penutup kereta penopang dan menyingkirkan bejana pembasuhan dari atasnya. Juga laut itu diturunkannya dari atas lembu tembaga yang mendukungnya dan ditaruhnya di atas alas batu. Selanjutnya demi Raja Asyur disingkirkannya dari rumah Tuhan serambi tertutup untuk hari Sabat yang telah didirikan pada rumah Tuhan, juga pintu masuk untuk raja yang di sebelah luar.
selebihnya dari riwayat Ahaz dan apa yang dilakukannya, bukankah semuanya tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Kemudian Ahaz mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Hizkia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan, dan saya memberikan tema bagi kita pada hari ini, komitmen kepada Allah. Sekali lagi, komitmen kepada Allah. Bapak Ibu, dalam situasi sulit, terkadang kita mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, dan kita bertindak di luar waktu dan cara Tuhan. Dan hal ini terjadi dapat menggantikan posisi yang diandalkan, yaitu bukan Tuhan. Yang seharusnya kita mengandalkan Tuhan, namun karena situasi yang sulit, kita sering mengandalkan yang bukan Tuhan, yaitu orang atau sesuatu hal lain yang dianggap lebih kompeten, bahkan mudah diakses atau dikendalikan. Sehingga tindakan seperti itu dapat memperburuk situasi, bahkan menghancurkan keadaan yang baik menjadi hancur lebur. Dan itulah yang dialami oleh Raja Ahaz, di mana ketika dia menjadi pemimpin raja atas Yerusalem, dia mengalami situasi yang sulit. Ketika dia bertingkah tidak baik, maka datanglah Raja Yehuda, datanglah Raja Aram memerangi Ahaz. Dalam situasi yang sulit itu, dia bukan berpaling kepada Allah sebagai Allah nenek moyang mereka, sebagai Allah daripada nenek moyang daripada Raja Ahaz. Namun kita melihat kesombongan ada dalam diri Ahaz. Dia tidak memandang kepada Allah, namun dia menggantikan Allah. Ini terjadi karena dia tidak memiliki komitmen di hadapan Allah. Dia mengandalkan dirinya sendiri, menggantikan Tuhan, menganggap dirinya sebagai Tuhan, sehingga dia mencari solusi sendiri, yaitu kita melihat bagaimana Raja Ahaz, dia melakukan yang jahat di mata Tuhan. Dia menyembah berhala, bahkan demi keamanannya sendiri dia boleh menghancurkan bait suci. Lewat apa? Segala perbendaharaan yang ada, bahkan isi daripada rumah ibadah tersebut, bait suci tersebut, dipersembahkan kepada raja yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita melihat yaitu Raja Asyur. Dia memohon pertolongan kepada Raja Asyur dengan mempersembahkan seluruh isi yang ada di dalam rumah Tuhan. Inilah suatu pelanggaran yang luar biasa. Sekalipun para nenek moyang daripada Raja Ahaz melakukan yang jahat di hadapan Tuhan, namun apa yang dilakukan Raja Ahaz adalah suatu kekejian yang luar biasa. Dia tidak lagi menganggap Tuhan, dia melupakan Tuhan. Seperti yang tadi saya katakan di awal, bahwa dia tidak lagi mengandalkan Tuhan, bahkan menggantikan posisi Tuhan dengan orang atau sesuatu hal yang dapat menguntungkan dirinya, yaitu Raja Asyur yang dianggapnya mampu membantunya memerangi Raja Aram, bahkan Yehuda yang datang memeranginya. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah suatu peristiwa yang membuktikan bahwa kebenaran terkadang sulit diterima oleh orang-orang yang tidak memiliki komitmen di hadapan Allah. Sekalipun Allah telah menyatakan akan kuasanya, pertolongannya, penyertaannya, namun ketika situasi yang sulit menghimpit kehidupan, kita melihat Raja Ahaz bukan saja dia melupakan Tuhan, bahkan menggantikan Tuhan dengan posisi Raja Asyur sebagai penolong dalam hidupnya. Bapak Ibu saling terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
suatu hal yang sangat menyedihkan dilakukan oleh Raja Ahaz. Sehingga firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, milikilah komitmen di hadapan Allah. Komitmen kepada Allah berarti mempersembahkan seluruh totalitas kehidupan kita kepada Allah, yang dimana tidak sedikit pun kita mengambil keputusan dalam hidup kita, baik kehendak kita dalam keuntungan diri sendiri. Namun kita memohon pertolongan daripada Tuhan, petunjuk daripada Tuhan, bahkan melakukan kehendak Allah. Orang yang telah melihat kebaikan Allah, yang telah mengecap kebaikan itu, maka dia akan tetap berada dalam hadirat Allah. Sekalipun ada situasi yang sulit, maka dia akan tetap berseru kepada Allah. Sebab dia percaya Allah mampu menolong, memberkati hidupnya. Namun Raja Ahaz yang tidak melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Kita melihat mulai dari kepemimpinannya di masa mudanya, dia sudah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Anaknya sendiri dipersembahkan, dibakar untuk boleh melanjutkan pengorbanan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang dahulunya telah dihancurkan oleh Allah melalui para nenek moyang Raja Ahaz. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua terjadi karena hatinya yang telah berubah. Dia menjadikan hidupnya Tuhan atas dirinya, sehingga dia tidak memandang Tuhan sedikit pun. Oleh karena itu jangan pernah menjadikan hidup kita menjadi Tuhan atas diri kita. Tapi biarlah hidup kita persembahkan kepada Tuhan, menjadi alat kemuliaannya, sehingga Tuhan yang boleh menolong memimpin hidup kita, sehingga kita boleh mengalami kasih karunia yang daripada Tuhan Allah, bukan malapetaka, namun berkat yang boleh melimpah-limpah. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan kita hari ini berkata kepada kita, milikilah komitmen di hadapan Allah. Berkomitmenlah kepada Allah, maka komitmen itu akan menuntun kita tetap setia melakukan kehendak Allah, dan kita taat atas setiap rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita boleh ikut program Tuhan, bukan program kita, karena program Tuhan akan membawa kita ke dalam sukacita yang boleh senantiasa memuliakan Tuhan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk hari ini. Kami kembali merenungkan firman Tuhan yang mengajarkan kami tidak berkomitmen di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus mampukan kami agar kami tidak seperti Raja Ahaz yang menjadikan diri kami Tuhan atas diri kami, sehingga kami melupakan Tuhan. Tapi ajar kami Tuhan tetap datang bersyukur, setia, taat di hadapan Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan. Apapun situasi yang boleh kami alami, Tuhan menjadi sumber pertolongan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Saudara kami berdoa dan berdoa pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.